Pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan, OTT, disebut bernama Letkol ADM Afri Budi Cahyanto. Perwira menengah TNI AU itu terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang digelar di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 25 Juli 2023. Dikutip dari Kompas.com membenarkan bahwa Afri merupakan pejabat Basarnas yang ditangkap KPK dalam OTT kemarin. Perwira tersebut duduk sebagai Koordinator Administrasi, Koorsmin, Kabasarnas. Sebelumnya, KPK menangkap tangan 8 orang dalam OTT di Jakarta dan sebuah warung soto Surabaya yang terletak di Jalan Hankam, Jatisampurna, Bekasi. Beberapa dari mereka merupakan penyelenggara negara termasuk Afri Budi Cahyanto, swasta, dan pihak lainnya. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, 8 orang tersebut diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Informasi yang kami terima, sementara yang diamankan ada sekitar 8 orang, salah satunya pejabat di Basarnas RI, kata Ali saat dihubungi, Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023. Meski demikian, Ali belum mengungkap siapa saja nama-nama para pihak yang terjaring OTT. Lah hanya menyebutkan bahwa KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan dan menentukan status hukum mereka. Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, pejabat Basarnas dan para pihak lainnya diamankan karena diduga melakukan penyerahan uang terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Kami mengamankan beberapa orang dan sejumlah uang dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan, mohon bersabar, ujar Gufron. Terkait hal ini, Kadis Peno Marsma R. Agung Sasongkojati mengaku belum mendapat informasi terkait kasus yang melibatkan salah satu prajurit TNI AU tersebut. Saya belum bisa menyampaikan informasi karena meskipun yang bersangkutan personel TNI AU namun bertugas di lembaga lain yaitu Basarnas, dan kita sama-sama tidak punya informasi apapun selain informasi di media. Saya kira teman-teman sudah tahu terkait ini, maka jadi terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan, betul kemarin sekitar siang ya, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta, gitu ya, dan betul kami mengkonfirmasi di daerah sekitaran Cilangkap dan juga di Jatisampurna di Bekasi, gitu ya, terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap, gitu ya. Dan saat ini para pihak sudah ada di Gedung Merah Putih KPK. Kami update informasi terakhir dari teman-teman, ada sekitaran 10 orang ya, yang sudah ada di Gedung Merah Putih KPK dan masih dalam permintaan keterangan oleh tim KPK. Termasuk pertanyaan apakah juga ada barang bukti uang. Ya, kami mengkonfirmasi betul ada barang bukti uang tunai tentunya. Dan saat ini kami masih lakukan konfirmasi lebih dahulu kepada para pihak yang ditangkap untuk memastikan apakah barang bukti itu betul ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang kami lakukan permintaan keterangan tersebut, yang nanti secara teknis tentu akan kami lakukan analisis apakah benar ada peristiwa pidana dan kemudian ditemukan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai tersangka. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman semuanya. Dan sesuai dengan ketentuan, tentukan 1 kali 24 jam ya. Saya kira teman-teman sudah tahu terkait ini, maka siang hari ini pasti kemudian kami lakukan gelar perkara ya untuk menentukan hasil dari seluruh kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kesimpulan dari proses tersebut setelahnya baru nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat ya, semuanya. Jadi ditunggu dulu, kami masih lakukan proses permintaan keterangan dan menyelesaikan seluruh rangkaian dari kegiatan tangkap tangan dimaksud sehingga nanti menjadi utuh, jelas dan lengkap
seluruh proses yang kami lakukan. Mas, apakah memang ini pengembangan dari penyelidikan di KPK soal Basarnas yang sebelumnya memeriksa sekretaris utama Basarnas selama 4 kali? Apakah ini bagian dari pengembangan itu terkait pengadaan? Mengapa yang penyelidikan belum naik? Justru sudah dilakukan OTT. Iya, jadi kan begini ya, kegiatan tangkap tangan yang kemudian KPK lakukan, kami pastikan berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke KPK, diterima, dianalisis, diverifikasi, dan kemudian memang ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi, sehingga kami tentu bergerak untuk itu. Kami bergerak untuk menuntaskan agenda pemberantasan korupsi, salah satunya dengan penegakan hukum yang simultan kami lakukan nanti pada proses berikutnya di bidang pencegahan dan pendidikan anti korupsi juga pasti kami lakukan. Ya, ketiganya kami lakukan secara simultan. Nilai uangnya? Tadi ada pertanyaan juga terkait apa betul ada salah satu pejabat di Basarnas, ya betul. Betul, kami konfirmasi ada salah satunya dari pejabat di Basarnas RI, karena memang dugaan dari tindak pidana korupsi yang sedang kami selesaikan ini adalah terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas RI tahun anggaran 2023, ya. Tapi terkait dengan dugaan suap menyuapnya, ya, dalam proses pengadaan. Letkol Afri Budi termasuk salah satunya, Mas, yang diperiksa ini. Ya, identitasnya tentu nanti kami sampaikan ketika seluruhnya sudah selesai, Mas, ya, sudah disimpulkan. Mas, memastikan teknis penangkapan karena berlatar belakang militer, apakah benar saat menangkap pejabat dari Basarnas itu berkoordinasi dengan POM Mabes TNI yang tadi malam pada pukul 1 datang untuk berkoordinasi sekaligus melakukan pemeriksaan bersama dengan penyidik KPK pada pukul 1 malam tadi? Baik, prinsipnya KPK tentu ketika melakukan pemberantasan korupsi tidak ingin juga sendiri, ya. Pemberantasan korupsi pasti kami lakukan sinergi dengan beberapa pihak, ya, termasuk dengan masyarakat. Itu aja ya Mas Rio. Nanti selengkapnya kami akan sampaikan pada mudah-mudahan sore atau malam hari ini hasil dari seluruh kegiatan tangkap tangan ini kepada masyarakat. Mas, ya. satu lagi kok, Mas, yang Mas, satu lagi nilai Mas. uangnya dong, Mas. Iya, betul. Nilai uangnya. Jadi terkait dugaan korupsi, suap menyuap dalam pengadaan peralatan deteksi korban peruntukan tahun anggaran 2003. Betul. Mas, untuk memastikan kok semalam dari 10 orang, 4 orang boleh berkeliaran di lantai 2. Bisa ditanggapi nggak? Ya, nanti kami akan cek, tetapi memang kan pemeriksaan di lantai 2 ya. Jadi, dan perlu disampaikan begini ya teman-teman. Dalam kegiatan tangkap tangan itu, kami pasti kemudian melakukan penangkapan terhadap berbagai pihak, begitu ya, yang diduga mengetahui dugaan peristiwa pidana itu. Tetapi tidak semua dalam berbagai kegiatan tangkap tangan, saya kira teman-teman juga sudah tahu kan, tidak semua kemudian yang ditangkap itu menjadi tersangka misalnya seperti itu. Ada yang berstatus saksi, ada yang berstatus tersangka, kan begitu. Artinya sesuai dengan alat bukti yang nantinya kami temukan dalam proses permintaan keterangan. Itu Mas Mario. Jadi Mas, saya kira hal-hal teknis semacam itu ya perlu dipahami lah sama teman-teman ya, bagaimana kemudian proses-proses itu berlangsung. Mas, uangnya miliaran, Mas, yang diamankan, uangnya miliaran atau? Uangnya masih dihitung ya, dan dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap tentunya, sehingga untuk memastikan apakah ada kaitan langsung dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyelidikannya ini. Nanti kami akan sampaikan Mas pada proses berikutnya setelah selesai, pasti kami umumkan kepada masyarakat. 3 orang, konstruksinya, 3 orang yang ditangkap, siapa saja, identitasnya, barang buktinya, pasti kami akan. 3 orang yang ditangkap adalah wanita, yang diantaranya Novianti dan Hester. Ini perannya sebagai apa? Dalam pengadaan Basarnas ini kan ada 2 perusahaan yang dilibatkan dalam pengadaan ini. Dari 4 orang itu 3 diantaranya adalah perempuan. Ini perannya apa sih sebenarnya? Mengenai siapa berbuat apa, sedang kami dalami dalam proses permintaan keterangan ini. Jadi bersabar dulu teman-teman ya. Nanti pasti kami akan umumkan secara utuh dan lengkap konstruksinya. Siapa berbuat apa dan akan dipertanggungjawabkan dengan pasal-pasal apa bila kemudian ditemukan peristiwa pidana dan adanya kecukupan alat bukti. Saya kira cukup jelas ya. Di Cilangkap itu di Mabes TNI bukan Mas, biar nggak simpang siur Mas. Di sekitaran gitu ya, sekitar di Jalan Angkat. Oke? Oke, cukup ya. Mas, terima kasih.